Sukses dengan bernapas dalam kubur, Soraya Entertainment Films mengangkat satu lagi judul film sang ratu horor Indonesia, yaitu Malam Jumat Kliwon. Judul yang sama dan pernah diproduksi di tahun 1986. Apakah secara keseluruhan ini merupakan remake atau ada penyegaran tersendiri untuk versi 2023-nya? Kali ini kita bakal ngobrol soal Malam Jumat Kliwon dan apa aja yang gue rasakan setelah menonton film ini. Variants, here we go! Di versi kali ini, Luna Maya akan berperan sebagai Suzana. Bukan karena nama asli sebagai aktor, melainkan lakon yang dimainkan kali ini. Di sini dia diceritakan sebagai gadis desa yang cantik dan punya kekasih hati bernama Surya. Hidup di era 1986 dan tinggal di pedesaan area Jawa Timur. Mereka hidup selayaknya pasangan kekasih yang romantis dan harmonis. Suatu ketika, Surya memenangkan kompetisi dengan hadiah seekor kambing yang sehat dan besar. Nantinya, kambing ini akan dijual untuk mahar pernikahan mereka. Lalu batal karena satu dan lain hal. Di desa ini ada seorang yang kaya raya bernama Raden Aryo. Beliau terkenal seorang rentenir yang arogan dan punya pengawal yang hebat. Suatu momen menceritakan kepada kita jika orang tua Suzana punya hubungan dengan Raden Aryo yang membuat Aryo ingin menikahi Suzana yang saat itu berumur 20 tahun. Pernikahan itu pun terjadi dan Suzana terpaksa meninggalkan Surya, sang kekasih hatinya itu. Berniat untuk mempunyai keturunan, istri sah Raden Aryo yaitu Minati terlihat tidak senang meskipun pernikahan sudah dilaksanakan. Minati pengen mencelakai Suzana dan bahkan berniat ingin membunuhnya lewat jalur yang keji, melalui dukun santet bernama Kijaya. Misi pembunuhan tragis pun berlangsung pada malam Jumat Kliwon dan anak Suzana pun lahir dengan selamat. Meski cara melahirkannya sangat berbeda pada umumnya. Suzana pun tewas dengan punggung yang bolong dan jasadnya dikuburkan malam itu juga. Lalu ada satu momen mencengangkan yang akan kita lihat bagaimana Suzana bertransformasi menjadi arwah gentayangan dan hidup dalam wujud sundel bolong yang menuntut balas. Bisakah Suzana membalaskan dendamnya terhadap Raden Aryo dan cecunguknya? Atau justru ada situasi lain yang mengharuskan sundel bolong gagal menyelesaikan dendamnya? Silahkan kalian cari tahu sendiri dengan menonton langsung filmnya di bioskop ya. Setelah selesai, kembali lagi ke sini dan kita diskusikan bareng soal Malam Jumat Kliwon versi kamu. Malam Jumat Kliwon kali ini sejatinya beda banget sama rilisan asli tahun 1986. Baik itu dari segi ceritanya, penokohannya, latar dan waktunya, setnya juga sedikit berbeda, dan pastinya lebih megah dari segi penyajian filmnya. Secara latar waktu, menurut gue ini adalah tribute terhadap rilisan asli yang keluar di tahun yang sama, yaitu 1986. Nah, latar waktu yang dipakai dalam Malam Jumat Kliwon juga sama dan berlokasi di sebuah desa di Jawa Timur. Ada beberapa momen nostalgia sekaligus tribute terhadap versi orisinilnya. Dan salah satunya adalah adegan Suzana melahirkan anaknya tadi sampai merubah dia menjadi sosok sundel bolong karena disantet. Secara keseluruhan cerita, intriknya juga beda. Ada penggabungan elemen cerita dari berbagai film terdahulunya yang membuat para penonton lama tidak asing dengan lore cerita tersebut. Karena sebenarnya intrik seperti tadi juga ada di beberapa judul film terdahulu. Hasilnya didapatlah plot cerita yang tragis dan berfokus terhadap Luna Maya sebagai Suzana. Ringan dan mudah dicerna, tapi juga punya bobot sadis yang cukup menegangkan jika diikuti. Untuk sekelas horor 13 tahun ke atas, ini tergolong yang sadis dan gore-nya nggak main-main. Satu lagi momen nostalgia yang mungkin nggak apa-apa kali ya gue spill di sini adalah pemakaian opening Soraya Films yang ikonis di era 80-an yang mereka gunakan lagi kali ini. Sumpah, opening Soraya Entertainment Films berlatarkan biru dan tulisan berwarna merah itu yang bikin gue sewaktu kecil males liatin ketika nonton di TV. Karena sedikit cerita, dulu gue selalu beranggapan kalau intro itu udah keluar, fix pasti film Suzana yang dimainin kala itu. Padahal Warkop DKI dulunya juga pakai opening itu loh di setiap filmnya. Semasa kecil memang karakter almarhumah Suzana inilah yang setiap kali selesai nonton filmnya bikin gue jadi males pergi ke kamar mandi sendirian. Karena memang sengeri itu cuy perawakannya dalam film horor. Gak heran banyak orang melabeli dan sepakat menjadikan beliau sebagai ratu horor Indonesia. Dan bahkan ada fanbase tersendiri di negara Jepang loh. Untuk jump scare memang tergolong minim. Makanya buat kamu penonton horor yang demen jump scare dan selalu nungguin momen ini di setiap genre horor, bersiaplah untuk kecewa. Karena elemen jump scare itu tetap ada, tapi nggak sampai yang banyak banget.
Meskipun minim jump scare, nyatanya film ini masih tergolong nyaman buat dinikmati sampai habis. Bukan karena efek nanggung atau sayang menyayang, tapi memang kisahnya yang buat gue penasaran akan dibawa kemana dan arah penyelesaiannya seperti apa. Nah, itu yang gue cari tahu selama duduk 2 jam lebih 5 menit dalam bioskop. Yang bikin betah lagi pastinya di momen komedinya. Film horor khas almarhumah Suzana dulu nggak cuma menekankan dari sisi drama dan hal mistis belaka, tapi juga elemen humor yang buat filmnya jadi tetap menarik. Kamu juga bakal dapetin momen komedi yang siap mengocok perut kamu. Duet aktor dan seniman legend seperti Om Adi Bing Slamet dan Bang Opi Kumis tergolong berhasil banget bikin ketawa status studio. Berperan sebagai Hansip bernama Japra dan Rojali. Memang terdengar Betawi banget, tapi konyolnya astaga, gak ketulungan. Gak cukup 2, Mas Guntur juga nambahin Ence Bagus sebagai tukang bakso sebagai penyedap lainnya untuk urusan komedi. Nambah deh tuh ngakaknya. Untuk urusan sinematograf memang tergolong ciamik meskipun masih ada color grading kuning yang sedikit ganggu sebenarnya, tapi enggak merusak kualitas si ceritanya kok. Kemudian hal megah lainnya juga ada di score music dan soundtrack bikinan Kak Melly Guslow yang mewarnai bumbu perbucinan antara Suzana dan Surya. Ini adalah hal mewah lainnya juga yang dimiliki oleh Malam Jumat Kliwon buatan Soraya Entertainment Films yang berhasil mempertahankan score music yang apik setelah bernapas dalam kubur waktu itu. Cuma gue sebagai penonton merasa soundtrack tadi belum cukup meluluhkan hati karena gue merasa bagian ini rada terpotong karena cuttingnya yang buru-buru di bagian awal. Dan malah ketika menjadi penguat untuk momen konklusi, walaupun dapet tapi belum terpuaskan karena bagian awalnya tadi yang seperti diselesaikan dengan buru-buru. Hal minor lainnya juga ada di ritme cerita atau pacingnya yang di awal seperti buru-buru juga. Alhasil mungkin dari penonton nantinya akan menyadari ini saat menonton langsung di sepertiga awal. Ada hal yang kita lihat di trailer tapi juga nggak ada dalam film panjang. Meskipun sudah sering terjadi, tapi kelihatannya Soraya Entertainment Films nggak menayangkan ini di versi teatrikalnya. Kembali ke scoring music, hal mengganggu juga sebenarnya ada di paruh terakhir, di mana momen pesta diselipkan musik latar kekinian banget, yang menurut gue kurang cocok dengan tema dan suasana yang udah digaungkan di awal cerita. Ya, singkat cerita ada musik pengiring kayak lagu DJ TikTok gitulah di momen itu yang bagi gue, itu malah merusak si musik tradisional di dalamnya. Terakhir, pujian segede-gedenya buat Luna Maya yang memerankan Suzana di film ini. Akting luar biasa dan mengeksekusi peran almarhumah semasa mudanya yang beda dari film sebelumnya itu nggak mudah loh guys. At the end, pemain lainnya juga keren-keren dan berhasil mengundang banyak ekspresi dari para penontonnya. Overall, film ini menurut gue masih layak banget buat kamu jajal di weekend atau di weekdays juga boleh. Karena tergolong film yang masih layak ditonton, bobot cerita yang pas dan lengkap dengan tragedinya, lalu komedi yang pecah, terus mewah juga dari score music dan soundtracknya, terus para pemain yang berakting bagus-bagus. Gue jujur berharap sekali kalau Soraya Entertainment Films mau merilis Malam Jumat Kliwon dalam versi extended dan uncut version, yang mana harapan ini semata karena belum puas dengan editing dan cutting scene yang belum membuat simpatik karena imbas dari pacing yang terburu-buru tadi. Semoga ya hal ini bisa kejadian beneran walaupun melalui streaming nantinya ya, variants. Akhir kata gue ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton, like, comment, subscribe, dan share video pembahasan ini. Terima kasih juga untuk super thanks kalian dan terima kasih yang sudah bergabung di membership community. It's time for me and Bang Eka has to sign out and see you again in the next movie commentary.